Oke, jadi dia itu kena radang kolitis ulceratif, GERD sama gastritis erosif. Itu sakitnya kenanya di situ gitu. Karena sebel juga sampai ada kejadian ada orang mungkin kayak preman tuh ya, anaknya itu udah disuruh pulang, tapi ternyata nggak mungkin pulang, diobrak ini, wah ini anak saya mau mati nih, udah kayak kejadian pandemi kemarin kan orang tegang semua kan gitu kan, marah-marah ini tanganin gitu. Akhirnya malamnya saya bawa pulang, besoknya saya bawa ke Vaskes Cikarang, dirujuk ke rumah sakit Karemedika bagus, pernah cep datang walaupun dia kelas C ya, grade 3 bagus, langsung dokternya suster dijaga tuh, langsung ambil air kencingnya, langsung di ronsen, langsung ambil darah, pas cepet nggak lama kemudian dapat kamar. Tadi mau ke poli, cuman memang istri saya ini imun dan dia ini agak was wisufi waswisufi, jadi kalau ada apa dipikirin apa, jadi saya happy terus gitu kan. Cuman saya sumpah juga karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima terus gitu kan, cuman dihantam obat nyeri doang, obat nyeri. Nah kalau cuma dikasih ngilangin rasa sakitnya sering banget. Buat Mas Riza ini kan Iya. kita dapat informasi kalau misalnya istri ini kan dalam keadaan sakit yang Ya, kritis mungkin ya. bisa diceritain dulu Mas sekarang kondisinya seperti apa? Sekarang kondisi istri alhamdulillah sudah mulai perlahan-perlahan sudah mulai membaik ya. Cuman kemarin hampir 10 harian saya cukup panik sih menangani kesehatan istri ini gitu. Gitu sih, kalau katanya sekarang kondisinya bagaimana, alhamdulillah sudah mulai udah mulai membaik lah. Udah mulai membaik. Tapi kondisi sebelum sakitnya itu gimana? Oke, sejarahnya gitu ya. Jadi sebenarnya istri ini pernah dulu sekitar 6-7 tahun yang lalu itu pernah kena usus buntu gitu. Pernah kena usus buntu, udah dioperasi dulu ya. Nah terakhir-terakhir ini mungkin karena saya ini kan nikah baru nih gitu kan. Nah jadi istri itu terkadang suka nungguin saya makan, suka telat makan. Karena saya kan kadang-kadang kalau makannya suka telat karena kan kesibukan gitu kan. Saya telat makan, ingin ngikutin. Jadi kadang-kadang nggak mau makan kalau sebelum saya makan gitu. Tapi saya suka ngasih tahu jangan, kamu makan aja dulu gitu kan. Terus terkadang masih suka pedes gitu. Kopi juga itu kan sebenarnya juga mengaruhi GERD-nya juga kan gitu. Jadi kata dokter nanti saya kasih tahu sakitnya ada tiga masalah lah ya gitu. Nah sebentar cut dulu deh, Pak. Gue pinjam dulu. Oke, jadi dia tuh kena radang kolitis ulceratif, GERD sama gastritis erosif. Itu sakitnya kenanya di situ gitu. Nah sekitar 2 minggu yang lalu udah mulai sakit gitu kan, jadi ngerasa agak kurang enak, cuman diobatin biasa. Kebetulan abis ada acara keluarga, ada mertua di sini, dibawa ke rumah sakit gitu, cuman nggak masuk IGD, langsung ke poli. Cuman ke poli karena Vaskesku itu kabupaten, waktu ngurus Vaskes kebetulan waktu itu yang ngurusin sahabat dari salah satu rumah sakit gitu kan. Rujukannya Vaskesnya itu Cikarang, agak jauh, harusnya Vaskesnya itu di daerah sini, dekat sini kan. Ya udah nggak bisa ke poli, akhirnya besoknya saya sendiri nganter ke rumah sakit yang dekat sini dan masuk IGD. Cuman sama dokternya cuma dikasih obat nyeri doang. Saya minta kamar untuk penanganan lebih lanjut. Itu penanganannya dan kurang tanggap lah. Padahal kondisi istri juga sangat udah sakit banget gitu kan. Waduh, saya tanya dok, bagaimana nih dokter jaga? Kamarnya bagaimana nih, transit dulu deh di mana? Ya Pak, nunggu aja Pak. Nunggu aja, belum tahu nih kapan nih gitu. Padahal ada beberapa tempat transit yang masih kosong gitu kan. Kan harusnya kan skala prioritas kan gitu. Skala prioritas, ya saya agak sedikit sebel juga kok masihnya kelas rumah sakit itu cukup bagus kok lambat gitu kan. Apalagi masalahnya kan cuma dikasih obat anti nyeri doang, diinfus doang gitu kan. Waduh, gimana nih transitnya di mana nih? Saya nanya bagaimana transit atau kamarnya? Ya udah tunggu aja, bisa jadi besok. Itu padahal sore itu kejadian, habis Isya lah. Tunggu aja besok bisa dapat tempat transitnya gitu, atau besok siang loh.
waduh kalau gitu duduk di kursi roda sampai besok, wah nggak bener nih gitu kan, ngomongnya kayak gitu nggak bener lah gitu kan, masa orang sakit hanya di kursi roda. Akhirnya keputusan saya ambil, saya bawa pulang malamnya, agak mendingan, besoknya baru saya ke tempat vaskes, langsung dirujuk di salah satu rumah sakit yang dekat dengan vaskes saya itu gitu. Penanganannya bagus, cepat, langsung masuk IGD, dokter-dokter jaganya langsung atensi, langsung masuk ke langsung masuk ke ronsen, langsung ambil urin, langsung cek darah juga. Dan nggak lama kemudian dokter spesialisnya langsung datang, langsung dapat kamar, bagus. Padahal dia tuh grade C ya, grade C. Tapi penanganannya sebenarnya sih kita nggak bisa ngelihat grade A, grade B, grade C gitu kan. Namanya pelayanan publik, baik lagi ke pelayanan gitu kan, baik lagi ke manusianya, bagaimana kita atensi kepada pasien gitu kan. Nah saya lihat justru yang rumah sakit yang saya datengin ini bagus banget gitu kan, cepet. Terus hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam itu cuman sakit, malam sakit, saya sampai kurang tidur, sakit malam jam berapa, saya panggil suster, terus susternya sih Masya Allah itu, terus kontrol itu karena memang ruangannya deket banget berhadapan sama ruang jaganya ya, ruang susternya. Sakit lagi, dokter jaganya juga selain dokter spesialisnya itu datangnya itu sehari sekali atau sore biasanya ya, tapi malam tuh dokter jaganya tuh selalu kontrol terus gitu. Jadi nggak diserahin ke suster aja, jadi dokter jaganya tuh kontrol terus. Nah akhirnya keesokan harinya setelah masuk hari pertama, hari keduanya itu langsung di USG. Nah overall sih bagus gitu kan ya, overall sih bagus. Cuman kan kalau USG ini kan hanya tampak gambar kamera dari luar nih gitu kan, walaupun dilihat dari kamera luar USG itu cukup oke lah gitu kan, rahimnya oke gitu kan. Nah masalah GERD-nya atau ususnya yang radang ini nggak tahu tempatnya di mana. Jadi pada saat itu dapat gambaran untuk endoskopi, makroskopi gitu kan. Nah cuman di rumah sakit tersebut itu tidak terdapat teknologi itu. Nah mulai hari ke-5 tuh cari rumah sakit rujukan untuk endoskopi dan makroskopi. Kalau endoskopi kan dari atas tuh masukin kamera, sama yang dari bawah juga gitu kan. Nah itu sudah disebar 41 rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan itu. Cuman susah banget gitu kan. Waduh susah banget, yang beginilah prosedur begitulah. Nah sementara saya nggak berani bawa istri keluar karena kalau namanya rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit, dari kamar ke kamar. Jadi atensi perhatian dokter dan tim medis itu stay tune terus gitu loh, on terus gitu kan. Jadi memang mau dibawa pakai ambulan. Hari kelima udah nyari, hari keenam saya udah mulai panik gitu kan, apakah perlu endoskopi apa tidak gitu, tapi obat terus jalan gitu kan. Nah artinya ya sebenarnya sih kekecewanya adalah masa sih susah banget sih untuk dirujuk gitu kan. Ya ini kan apalagi pelayanan publik kan gitu. Pelayanan publik harusnya apakah orang harus sampai kondisi sangat kritis baru dapat perhatian. Iya dari rumah sakit tempat kita yang si Sarah ditangani ini cukup bagus, dan mereka sudah sebar tuh ke seluruh rumah sakit tuh gitu untuk rujukan gitu. Ya alternatif salah satunya adalah keluar dulu gitu baru masuk rumah sakit yang ada IGD-nya atau yang ada teknologi itu. Cuman saya pada saat kemarin nggak berani main cabut keluar dulu gitu kan, karena kan itu harus dibawa pulang secara mandiri. Kalau ada apa-apa di tengah jalan kan ya saya bukan dokter gitu kan, ngeri kan. Jadi memang harus dirujuk lewat rumah sakit dengan ambulan dengan penanganan medis yang masih terjaga gitu. Ya udah hari ke-6, hari ke-7 sampai hari ke-8 kondisi agak mendingan. Ya udah kalau nunggu rujukan nggak kelar-kelar nih. Kondisi kamu udah agak mendingan, rest aja, bener-bener rest gitu kan, sampai dikasih obat tidur juga untuk biar dia bisa rest banget gitu kan. Ya udah akhirnya sekarang kondisi udah membaik. Saya untuk sementara dulu untuk saya rawat jalan dulu di rumah. Nah karena kalau untuk endoskopi itu memang agak berat ya, karena harus puasa dulu, apalagi endoskopi itu kan urus dulu tuh, dibersihin dulu ususnya tuh. Wah benar-benar dicuci dulu sampai keluar, mohon maaf sampai tidak ada kotorannya gitu, baru dimasukin kamera dan ambil sampel di mana letak radangnya itu gitu. Jadi pertanyaannya adalah ya kok begini sih gitu, sampai kemarin saya coba menyuarakan atau menanyakan sih gitu loh. Apakah pasien itu harus dalam kondisi kritis nih harus bisa mendapatkan penanganan, karena kemarin
dari rumah sakit kita tempati itu juga sudah melakukan prosedur, cuman di tempat rujukannya itu katanya ya prosedurnya begini prosedurnya. Itulah kadang-kadang kok terlalu banyak berbelit-belit dengan prosedur gitu kan. Pertanyaannya adalah ya apakah ya nggak tahu ya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu kayaknya ya. Sebenarnya sih simpel aja, ada rujukannya, ada alatnya, langsung dari rumah sakit, dari tempat inap ke tempat inap sini langsung penanganannya cepat gitu. Itu aja sih, saya cuma merasa kok pelayanannya lambat. Tapi karena terakhir di hari ke-8 udah kondisi membaik, untuk sementara saya reskan dulu. Kalau nantinya perlu memang endoskopi atau evaluasi lagi, USG lagi apa segala macam sambil dia kondisinya benar-benar stabil gitu. Terus nih Mas, dari awal gejala sampai akhirnya masuk ke rumah sakit itu berlangsung berapa lama? 3 harian lah. 3 hari. 3 hari udah sakit, baru masuk rumah sakit. 3 hari. Sekarang kan ini di rumah, Ha-ha. itu dimonitor juga kan? Saya monitor terus. Di rumah juga ada yang jaga gitu kan. Kalaupun saya juga keluar rumah, di rumah saya kan juga dilengkapi sama CCTV yang saya terkoneksi dengan gadget saya gitu kan. Jadi saya bisa pantau. Dia juga telepon juga kalau ada apa-apa. Jadi saya sebenarnya kalau keluar rumah juga nggak begitu lama, langsung cepat balik sih untuk kontrol gitu. Tapi masih ada obat yang di... Ada obat, cuman udah mulai agak habis ya. Sebentar lagi ada resep yang diberikan sama dokter yang akan saya tebus, karena kemarin juga obatnya juga agak langka karena waktu waktu hari keberapa ya, hari ketiga apa hari keempat itu rumah sakit yang Sarah berobat di situ tuh nggak ada obatnya gitu. Akhirnya saya dikasih resepnya, saya coba usaha ke beberapa temen dokter dan rumah sakit, alhamdulillah dapat. Itu pun dapatnya malam, jam 11 malam dapat obatnya, langsung diantar ke rumah sakit untuk untuk dikasih obatnya gitu. Memang agak susah sih, khusus soalnya obatnya. Kalau untuk dokter itu ditangani dokter spesialis apa Mas? Internis. Jadi nanti kalau sumpama lebih spesifik lagi, nanti ada dokter khusus usus ya. Itu nanti akan, ya ini makanya sementara karena kondisi udah agak lumayan, nanti kita akan lihat cek kondisi yang gimana, lebih ke spesialisnya lagi. Internis kan macam-macam kan, ada spesialisasi hati, ada spesialisasi usus, ada spesialisasi lambung gitu kan. Nah ini kemungkinan ke spesialis usus. Ya nanti dokter yang akan mendiagnosanya seperti apa gitu. Oke, terakhir Mas, mungkin harapannya gimana dengan... Ya, artinya gini ya, saya cuma melihat mungkin waktu di rumah sakit kemarin itu ya dokter-dokternya pada jumpa fans kali ya, minta foto apa. Nah artinya bukan saya merasa saya adalah pemain sinetron ya gimana gitu. Gimana kalau semua masyarakat biasa gitu kan. Saya aja untuk mendapatkan rujukan sesama rumah sakit aja susah gitu. Gimana masyarakat biasa yang dengan banyak keterbatasan. Apalagi asuransi saya juga asuransi yang cukup baik lah gitu kan. Itu aja agak sulit gitu ya. Saya mengharapkan pelayanan kesehatan ini harus lebih baik, dan juga harus ada suatu regulasi atau sistem regulasi atau sistem di mana konektivitasnya terintegrasi gitu ya, terintegrasi yang tanpa harus menunggu kebijakan gitu kan. Jadi ada satu sistem, kayak saya pernah di luar itu, kalau semua terjadi apa-apa itu langsung bisa terkoneksi dengan sistem yang terintegrasi gitu loh. Jadi tidak harus menunggu persetujuan, karena persetujuan itu kan mohon maaf kadang-kadang kan bisa mengada-ngada atau gimana ya. Kamar ada, ini ada, kadang-kadang bisa bilang nggak ada atau gimana ya, kayak saya nggak tahu gitu kan ya. Nah jadi harus ada suatu sistem yang bisa mendetek agar apa terjadi suatu kendala atau musibah itu terintegrasi tanpa harus menunggu birokrasi atau prosedur-prosedur yang berbelit-belit. Itu aja sih. Mas, terakhir nih, kalau untuk istri sendiri kan ada riwayat Mm-mm. itu ya, tapi Mm. selebihnya ada nggak sih kayak komorbid yang lainnya gitu? Nggak ada sih. Alhamdulillah nggak ada. Kemarin takutnya ada apa, kista atau apa, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Semua sehat sih. Semua sehat. Memang dalam kondisi sakit ini kondisi imunnya suka menurun gitu, kondisi imunnya suka menurun, jadi harus dibawa happy. Makanya hari ini tadi saya kasih kado, dia kan pengen kitten ya, kucing kecil gitu. Ya udah saya kasih kado gitu kan, biar dia happy, biar ada mainan gitu. Hobinya sukanya dengan hewan piaraan, jadi biar agak terhibur aja sih. Ya bantu doanya aja, mudah-mudahan istri juga jauh bisa lebih sehat, bisa beraktivitas lagi.
dan ya bisa kembali lagi lah untuk nemenin saya dalam keseharian saya, insya Allah. Oke. Ada, ininya juga ada, alatnya ada, cuman mereka masih sebentar ya, jadi kadang-kadang rujukan, ya sebentar ya, sebentar ya, udah minta videonya, minta kondisi pasiennya di videoin, pasiennya udah pakai oksigen lagi, makanya kan ada foto yang saya kirim. Saya kirim belum sih? Belum sih Mas. Kirim ke Mbak Rina mungkin. Yang megang itu profesor ahli, memang kata dokter spesialis untuk endoskopi kolposkopi ini tuh sekolahnya nanggung. Dia bisa dibilang apa ya, bukan spesialis banget gitu loh. Sekolahnya nanggung, jadi banyak kan dokter-dokter internis itu tidak terlalu mempelajari itu karena nanggung. Dia itu kan cuman teknik masukin kamera, mengambil sampel gitu kan. Ya cuman pelajarannya nanggung banget. Jadi banyak kan kata si dokter Yani, banyak kan dokter-dokter internis itu udah serahin aja kepada yang sudah ahlinya, profesor apa ya. Cuman ahli-ahli endoskopi ini nggak terlalu begitu banyak gitu. Gini, yang apa suarain aja. Kalau sampai segala sesuatu pelayanan publik ini harus orang dalam, mau sampai kapan? Ya contohnya kayak kasus Sambo apa segala macam, sampai pegang di atas, pegang saya kenal semuanya di atas saya. Tapi saya nggak mau, saya on the track prosedur rakyat aja dulu. Satu itu, kedua untuk program pemerintah BPJS. Audio Jungle.